dua gitu ya. Udah, Mac. Tadi gimana Mas Rizky? Mac. Apa ini? Tadi sih oke. Dulu saya di psikologi komputer. Jadi kalau aja bisa. Bagus buat anak. Bentar. Maaf ya sebentar. Oke. Ini saya beli di sini aja nggak apa-apa ya. Mau pakai itu? Kabel itu gitu. Oh iya. Kabelnya aja ya jadi. Lebih status ya. Jangan disenggol. Oke. Oke, mudah-mudahan semua dipencet. Oke, terima kasih kesempatannya, Mas Zaki, terutama awalnya saya mau kenalan dulu. Mungkin saya mau disclaimer, saya nggak akan bicara soal Python secara spesifik. Terakhir saya pakai Python 5 years ago, maybe. So, udah lama sekali terakhir waktu saya nulis disertasi, which is like, five years ago. Sebenarnya kenalan dulu, nama saya Robi Muhammad. Dulu saya di ITB di Bandung, belajar fisika teori, asal-usul alam semesta, kosmologi. Terus saya pindah belajar social science, sosiologi di Columbia di New York. Spesialisasi saya dulu yang saya ambil social networks. Jadi saya di sosiologi, tapi kalau sekarang disebutnya computational sociology. Jadi karena background saya fisika, maaf ya yang di belakang, bagaimana? Jadi karena background saya fisika, Tidak ada remote. ada teknologi lah. Ya, jadi saya dulu, saya sebenarnya masih menganggap diri saya scientist gitu ya. Tapi dulu pokoknya saya senang science, saya belajar fisika, Hawking gitu, black hole, tapi agak bosan lama-lama. Saya generasinya reformasi 98, jadi tertarik sama dunia sosial tahun 98, jadi saya pindah ke social science. Tapi kita masih menggunakan teknik atau metodologi dari fisika atau applied math gitu. Jadi kita berusaha menggabungkan social science dengan computer science dengan fisika. Social science-nya macam-macam, sosiologi, ekonomi, political science, dan sekarang saya di psikologi UI. Jadi dari fisika ke sosiologi dan sekarang ada psikologi gitu. Tapi ya bisnis saya kurang lebih saya bikin startup juga dengan teman-teman lain. Intinya kita menggabungkan social science atau psikologi, saya sebut sebagai social science, pokoknya human science, dengan computer science. Dalam arti ada dua hal dalam computer science itu. Dalam arti pertama, kalau lebih riset, kita mengembangkan simulasi-simulasi komputasional untuk memodelkan fenomena-fenomena sosial. Jadi itu yang kita kembangkan, pakai ya bikin kalau bisa dikenal agent based modeling gitu ya. Kedua, kita menggunakan memanfaatkan data yang banyak sekali di internet, terutama sosial media, untuk karena bagi saya social scientist, semua data di internet ini ujung-ujungnya tentang data manusia, karena yang mengenerate data itu manusia. Jadi kalau kita ngambil data dari Twitter, dari Facebook, dari Pad, dari Instagram, kita melihatnya ini data tentang perilaku manusia. Okay. Nah, tapi tentu untuk bisa mengakses data itu diperlukan teknik-teknik yang familiar buat orang-orang programmers, computer science, atau physics atau applied math. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi saya tetap background saya social science, jadi mudah-mudahan mungkin ini social scientist pertama yang bicara di kalangan ini. Tapi mungkin enggak juga ya. Dan ini ya saya bikin startup sama teman-teman yang lain, intinya bisa memanfaatkan data. Datanya data apa aja, tapi terutama data yang tidak terstruktur dari Twitter atau dari internet yang lain, dan kita coba lakukan berbagai macam analisis social networks apa intinya, tapi untuk mau mengerti tentang perilaku manusia gitu. Jadi mungkin yang akan saya bicarakan di sini, saya ingin sedikit sharing kenapa ini menarik gitu. Jadi mungkin tidak terlalu teknikal, tapi hanya memberikan overview. I believe you guys are very smart people with high skills with Python of course. Dan
maybe this is something that you guys can think about and maybe useful and interesting for you. Jadi salah satu aplikasinya lah mungkin kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin saya jadi applied computer scientist. Oke, kira-kira jadi saya akan kasih background dulu kenapa ini penting ya. Sebetulnya ini pada dasarnya filosofinya apa ya? You can only understand things that you can measure. And the question is how do you measure human behavior, human attitudes? Bagaimana kita mengukur perilaku manusia, itu pertanyaan. Jadi semua yang kita lakukan intinya kita punya kepercayaan ini dan tapi lalu bagaimana gitu. Jadi measurement ini sangat-sangat penting. Mungkin saya akan share sedikit antusiasme saya kalau bisa. Saya akan kasih argumen bahwa semua kemajuan dalam peradaban manusia, terutama sains, itu berasal dari revolusi pengukuran, measurement. Ini adalah teleskop yang dibikin oleh Galileo, ya, yang pertama kali dipakai untuk melihat gerak planet. Sebelum Galileo, gerak planet itu dianggap urusan Tuhan. Jangan ngomongin planet lah, itu urusan Tuhan lah. Makanya disebut heavenly bodies. Bodies yang ada di heaven. Heaven bukan urusan manusia. We don't deal with them. Tapi Galileo bikin teleskop, bisa dilihat planet, lalu ada yang namanya Tycho Brahe, kalau nggak salah Tycho Brahe. Tycho Brahe ini pendeta. Siang-siang dia ke gereja, malam-malam dia pulang, pakai teleskop, terus dia catat posisi setiap planet itu. So, dia lakukan selama mungkin 20 tahun. Kerjaannya gitu ya terus. Dia hanya ngumpulin data, just collecting the data. Karena ada alat ukur baru, jadi ada data baru. Terus data yang banyak ini, ya dia nggak seberapa apain, dia hanya koleksi aja. Baru setelah itu dimanfaatkan oleh Johannes Kepler. Johannes Kepler ambil data itu, dia pikir, kayaknya ada pattern gitu. Oh ternyata orbit planet itu bukan spherical tapi ellipse. Nah, dia bikin yang namanya hukum Kepler, kalau yang familiar. Tapi kita masih belum ngerti kenapa. Baru 100 tahun kemudian ada yang namanya Isaac Newton. Ambil data Kepler, mikir, dia bikin teori gravitasi. So we can explain the heaven. And then we can go even to the heaven. So it's all started from a measurement. Ya, itu jadi sekarang kita kenal. Sekarang kita ya there's so many things that we don't understand, but pretty much we know something. Sains biologi kurang lebih sama. Zaman dulu orang sakit karena roh jahat kan. Atau udara, sekarang juga masih. How far we come? Bener sih, kayak isu juga masih. Ya, well, we don't know. There are so many things that we don't know. So, ya intinya kebanyakan masih roh jahat karena kita nggak bisa mengerti ada yang namanya bakteri, virus, dan lain sebagainya. Baru setelah ada Anthony van Leeuwenhoek nemuin mikroskop, alat lagi-lagi apa? Ini hanya alat ukur, measurement. But then measurement ini, alat ukur ini bisa memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat oleh manusia, yaitu dalam hal ini virus, bakteri, parasit dan sebagainya, mikroorganisme. Dari situ kita muncul biomedical science yang kita kenal sekarang, ada antibiotik apa yang kita bisa hidup sampai 70-80 tahun. Pertanyaannya bagaimana dengan sains yang berhubungan dengan manusia? This is the question. Kalau tadi fisika revolusi karena teleskop, Galileo biologi, kedokteran revolusi karena mikroskop, bagaimana dengan ilmu sosial atau psikologi atau ya ilmu yang berhubungan dengan manusia? Nah ini akan saya argumen. Oke, intinya tetap tentang measurement. Nah, selama ini how do you measure? Survei, kan? Kita tanya ke orang kan, apa pendapat Anda tentang macam-macam lah, tentang sinetron yang Anda sukai apa, partai politik yang Anda pilih apa. Intinya you ask questions to people, or kita kumpulin orang and then let them discuss whatever they want about certain topics and then we infer something. This is pretty much how we measure human behavior. But if you think about it, this is a kind of weird. Kenapa? Kita kan mau meneliti manusia, terus kita untuk itu harus bertanya ke manusia gitu. Saintis yang lain nggak melakukan itu. Fisikawan nggak harus bertanya pada elektron. Right? Biologists don't ask questions to they cannot ask the chromosomes. They all just observe. Only social scientists, psychologists, that they have to ask to the subject that they want to study. This is kind of weird. Kalau dipikir-pikir gitu kan. Ada komputer dulu, kita nanya sama Google gitu. Kita ya. Tapi sains kebanyakan observasi dan eksperimen.
Nah, tapi social science dominasi sama survei question ini. Saya nggak bilang ini tidak berguna, jelas berguna. Industri survei, terutama survei politik, market research besar di dunia kan. Jadi itu oke lah. Tapi mungkin kita bisa lebih dari itu. Nah, saya akan berargumen bahwa mungkin, atau saya termasuk salah satu yang percaya, sekarang sedang terjadi revolusi dalam ilmu sosial psikologi, di mana terjadi revolusi alat ukur. Di mana sebelumnya alat ukur biasanya hanya survei seperti ini, sekarang kita punya alat ukur seperti ini. Apa poinnya? I don't care about this guy Tovan Ardi. But this person told us about bangun lari, terus mandi, terus sholat, terus makan pagi, apel pagi, terus darmas, terus makan siang. Oke. Kita tapi dapetin informasi itu hanya dengan mengobservasi. Kita nggak perlu nanya. Terus si ladies ini Aditya Rizky makan siang gado-gado, who cares? Tapi we get the data. Oh, orang dia makan siang gado-gado. High tech buat low tech. Apa menu makan siang favorit? The point is we don't have to ask questions anymore. People just voluntarily telling us what they are doing. Nah, ini menurut saya dan teman-teman yang lain mungkin yang seideologi dengan saya, ini adalah revolusi. Karena kita bisa mengobservasi secara real time, kurang lebih, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, we know pengguna Twitter di Indonesia sekitar 20 juta, Facebook 60 juta, huge. Bayangkan kalau Anda mau survei nasional yang politik itu, penduduk Indonesia 250 juta, survei nasional itu kira-kira samplingnya 2.500. Kalau kita bisa sampling itu 10 juta aja, ya mungkin nggak representatif, but still is large number. Jadi daripada kita bikin kuesioner nanya orang jutaan orang, kita bisa akses seperti ini dan mendapatkan informasi tentang perilaku dan sikap manusia. So that's itu landasan pola pikiran. Jadi kita melihat kita bukan meneliti tentang efek dampak Twitter terhadap remaja, enggak, kita nggak melakukan itu. Kita menggunakan Twitter, Facebook atau apapun itu untuk riset kita, bukan meneliti si Twitternya itu sendiri. Jadi kita menggunakannya. Nah, mungkin setelah itu saya akan sedikit overview apa yang sudah saya dan tim lakukan sedikit di bidang ini dengan konsep seperti ini. Jadi akan saya share sedikit. Pak boleh tanya Ya, sebentar? silakan. Kalau kita bisa observe orang-orang punya behavior di dunia sosial, Ya. Twitter, tapi kan mereka sendiri kan punya background yang sama kan, sampai mereka mau pakai Twitter gitu. Artinya mereka punya kecenderungan yang sama, betul nggak Pak? Betul, tapi yang dimaksud sama itu tergantung kita melihatnya, masih bisa disegmentasi lagi seperti yang kita lihat beberapa contoh gitu. Jadi memang ada samanya mereka pakai Twitter, sama juga kita kasih survei, ada samanya yaitu orang-orang yang mau menjawab survei, karena ada orang yang enggak. Kayak kita dapat telemarketing misalnya kan, ada orang yang jawab. Jadi selalu ada bias itu memang. Tapi kita, dan tentu ya Twitter ini tentu limited, nggak semua orang pakai. Oke, tapi kita percaya yaitu tinggal mungkin mediumnya udah bukan Twitter, tapi intinya kalau saya sih percaya kita nunggu waktu aja, we are all connected lagi, masuk ke internet gitu. Mungkin app-nya udah bukan Twitter, maybe something else gitu ya, tapi semakin banyak orang. Dan lagi-lagi karena ini dari perspektif ilmu sosial, bandingkan dengan koleksi data ilmu sosial. Ada yang pernah di psikologi atau enggak ada? Itu biasanya kalau orang psikologi, ilmu sosial riset itu ngasih ke mahasiswanya di fakultas psikologi juga gitu. Paling ratusan orang. And now we have access to millions of people. So it is still something gitu. Maybe it's not perfect yet, but it's still something much more than we used to have. Seperti itu lah kira-kira. Oke, jadi kita akan, nah ini salah satu eksperimen yang sedang kita lakukan. Bukan eksperimen ya, kita coba-coba lah. Background datanya, oke, kita ngambil tweet kira-kira 10 juta tweet dari tahun dari periode itu ya. Nah, backgroundnya begini. Saya kan sekarang di psikologi ya. Buat yang nggak tahu, psikolog itu kerjaannya mengukur yang menurut orang lain tidak bisa diukur. Misalnya kebahagiaan Anda.
Emang lo bisa ngukur kebahagiaan kok? Bisa. Pretty much bisa. We have the science gitu. Pretty much lah ya. Kita bisa debatin itu. Tapi intinya kita bisa mengukur kebahagiaan Anda, kita bisa mengukur seberapa introvert Anda, seberapa kepribadian Anda, trait Anda, seberapa agresif Anda. We have all these batteries of questions. Kita punya lah senjata untuk mengetahui ya karakteristik psikologis seseorang individual. Caranya itu tadi dengan memberikan questionnaire. Anda tinggal isi, nanti setelah Anda isi saya bisa kasih tahu Anda ini kecenderungannya seperti apa, liberal kah, konservatif kah, atau saya kayak gitu. Itu fine, itu udah jadi praktek psikologi standar. Nah, yang ingin kita coba sekarang adalah bagaimana kalau kita ingin mengukur karakter psikologi tapi bukan individu tapi kolektif, society. Misalnya Indonesia 200 juta orang atau pengguna internet Indonesia 60 juta orang. Gimana caranya? Gak mungkin kita ngasih kuesioner ke 60 juta orang. So we have to find something else. Nah, ini idenya bahwa kita ingin mengukur, mengkarakterisasi secara psikologis orang dalam jumlah besar. Dalam hal ini kita akan fokus di moral, jadi ada teori moralnya, ada teori tentang values dan personality. Jadi kalau di teori psikologi orang itu bisa kita tahu personality-nya, bisa tahu values-nya apa, kita tahu jenis moralnya, bukan bermoral atau tidak bermoral ya. In this case semua orang bermoral, cuman jenisnya yang beda-beda. Ini udah ada teori psikologinya, ini mungkin Anda tidak begitu tertarik, tapi intinya ada. Nah, kita pengen mengukur bagaimana caranya kita bisa mengukur ini dalam kolektivitas jumlah besar. Nah, singkatnya begini, karena kita nggak bisa kasih questionnaire, kita mengukurnya dengan menggunakan kata-kata. Jadi ide dasarnya, idenya ide lama dari Freud, mungkin abad 19 atau bahwa bahasa yang digunakan orang itu merefleksikan keadaan psikologi seseorang. Jadi kalau orangnya pemarah atau pendiam, dia cenderung menggunakan kata bahasa tertentu. Berbeda dengan orang yang ya, pendiam dengan yang pemarah berbeda. Bahasanya akan cenderung berbeda. Itu idenya seperti itu. Itu ide lama abad 19 itu. Tapi bahasa ini ada bahasa oral, verbal, ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan ini yang akan kita fokus karena Twitter itu bahasa tulisan. Jadi kita akan fokus menganalisis tulisan, teks, atau kata. Lebih singkatnya lagi kata. Nah, jadi nanti mungkin kalau ada waktu saya bisa atau ada yang berkenan kita diskusikan. Tapi intinya kita mencoba mengukur values, moral, personality tadi dari kata. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan loncat aja ke hasilnya dulu. Nanti kalau yang tertarik bisa kita lebih jelas. Nah, data yang kita punya 10 juta tweet itu. Nah, ini perlu scripting, perlu Python untuk scripting, untuk ya sebenarnya basic lah, cuman slice sama splitting atau apa lagi gitu. Ini moral judgment. Hanya datanya kan. Sebetulnya kurang lebih dari ininya nggak beda jauh. Oke, dalam teori moral ini lupain ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dimensi moral. Oke, ada 6 dimensi moral dari teori moral itu tadi. Dari analisis 10 juta tweet kita tadi itu, ternyata paling banyak itu moral yang basisnya sanctity atau degradation. Sanctity ini adalah kesucian. Ini basisnya agama. Jadi masyarakat orang yang 10 juta itu secara moral itu cenderung mengutamakan nomor 1 tentang agama. Baru tentang kebebasan. Ini nilai individual, ini nilai komunal katakan. Ini agama, ini kebebasan. Dan selanjutnya. Jadi ini ya ini bukan saya nggak mengklaim orang Indonesia seperti ini, tapi ya make sense lah kan. Make sense lah kan. 10 juta tweet orang Indonesia, ternyata kalau kita analisis dari sisi moral itu cenderung religius. Well, make sense lah. Orang Indonesia cenderung religius dibanding orang Finlandia misalnya. Tapi cheatingnya kecil banget. They don't care about cheating. This is interesting. Nah, bagaimana interpretasinya? Misalnya begini. Misalnya kita kasus korupsi. Ya. Kenapa korupsi jelek? Kalau korupsi jelek, kalau kita pakai kacamata Western values, korupsi
corruption is bad because it's not fair. Paham kan? Karena itu duit negara, intinya nggak fair buat rakyat, mestinya itu buat kesejahteraan rakyat. Ya. Tapi ternyata mungkin kalau buat orang Indonesia nggak penting, nggak fair, nggak fair. Korupsi jelek karena dosa. Titik. Misalnya cara bacanya seperti itu. Nah, yang menarik juga ini saya punya datanya. Saya nggak punya datanya, tapi ada. Jadi kita lihat kenapa ini, kalau kita lihat distribusinya yang sanctity ini ya, value agama ini, itu dia cenderung jelas hitam putih. Jadi mereka yang yang minim sama yang maksimum tuh numpuk di situ gitu. Jadi buat orang Indonesia isu values agama religius purity ini hitam putih. Tapi kalau buat yang fairness cheating itu distribusinya lurus. Artinya apa? Ya nggak jelas gitu lah. Mencuri salah sih, tapi ya mencuri siapa dulu, kondisinya apa dulu kayak gitu. So it seems like there is some things like that. Like people are more permissive. Kalau soal fairness cheating sama care harm yang menyakiti orang gitu ya, orang bisa lebih ya oke lah, ini nggak apa-apa, abu-abu lah. Tapi kalau udah urusan ini itu hitam putih. So lagi-lagi ini saya hanya preliminary result, jadi saya nggak klaim orang Indonesia kayak gini apa nggak. Cuman this shows you that with the skills that you guys have, we can maybe tease out some interesting thing about our society. Dengan kerjasama sama saya tentunya, karena orang sebagainya. Berarti 10 jutanya itu gimana ngumpulin? Pretty much kita di scrap sebisa mungkin kita pada periode itu. Jadi kita ada ini sendiri lah, ada programmer, saya ada tim developernya sendiri. Saya nggak tahu detailnya terserah, pokoknya lu ambil as many as you can within certain period of time gitu. Ini sih maksudnya agak, jadi ambil dari Twitter yang udah ada, ambil kata-katanya, terus bikin judgement bahwa ini orang cheating. Ini orang cheating nggak penting. Itu nggak penting. Kalau yang it's interesting gitu. Jadi, nah ini juga menunjukkan bentuk. Saya nggak tahu detail. Yang tahu lah Twitter ada API, ada Firehose, tapi kita nggak pakai Firehose karena mahal. Nah, tapi kalau sama Pulse Lab Jakarta itu, kalau yang tahu itu mereka punya. Tapi anyway, jadi ada masalah data collection. Bahkan setelah datanya diambil itu data kotor sekali. Banyak metadatanya macam-macam. Bayang lah tahu. Itu mesti dibersihin ya mesti otomatis kan, ya mesti pakai script gitu. Nah terus ada faktor psikologinya itu tadi, bagaimana mendistribusikan kata-kata itu terhadap sebuah. Pak, ya. Ada 2 pertanyaan. Kalau yang diam bagaimana? Apa? Kalau yang diam tidak mengekspresikan apa-apa bagaimana? Komentar. Kalau dia pasif bagaimana? Kalau orang kasih survei terus dia nggak mau jawab, itu masuk ke deviasi atau apa? Ini kan bukan berdasarkan survei. Ini berdasarkan. Tapi kalau di Twitter dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngomong, tapi dia tidak memberikan jawaban gitu misalnya. Jadi ada topik, dia komentari, tapi nggak relevan komentarnya. Kalau dia nggak nge-tweet, ya kita ambil kan, nggak ada kan? Dia tweet, tapi nggak relevan jawabannya. Nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan, tapi dia memberi komentar, ya saya biasa aja misalnya. Mungkin biasa itu bisa dianggap 50% misalnya. Tapi kalau dia, saya nggak peduli misalnya, atau dia cuma bilang jawabannya beda, nggak relevan misalnya. Sudah, kita nggak bertanya di sini. Kita ambil semua tweet aja. Tapi menentukan bahwa dia misalnya peduli terhadap fairness itu bagaimana ya? Oh ya, nah itu jadi setiap kata, itu idenya. Setiap kata, misalnya kata berani, ya, itu punya muatan. Tapi konteksnya? Nah, ini jadi kita survei ke orang kata ini, ya. Jadi kita nggak masuk ke semantik. Justru itu, ini eksperimen sebenarnya saya bilang. Kita cabut dari konteks sengaja. Tapi tanpa konteks, kita pengen lihat, ini kan paling simpel kan. Kalau udah kompleks, ada semantik, saya juga pakai NLP gitu-gitu nggak ngerti lah. Tapi ini kita ambil cabut dari konteks dengan harapan, dengan cukup banyak N data yang besar, ada pattern tetap gitu. Harapannya, makanya ini nggak bisa dipakai untuk menilai satu tweet, nggak bisa. We need large amount of data supaya agak stabil.
Jadi ini purely statistical gitu Ya, jadi ini big data gitulah, argumennya big data. Itu unit yang Y-nya itu apa sih? Oh ini skala dari ini apa setiap dimensi ini. Makin besar makin dominan. Tapi nggak bisa buat dibandingin ya indeksnya itu. Ini untuk satu dimensi bisa dibandingin. Tapi misalnya nanti ini moral, ini values dimensinya ada 10, ini personality ada 5. Atau saya go through dulu aja ya, nanti ada kebayang nanti ya. Jadi tadi moral, ini values, kita lihat values juga ya. Paling nomor 1 tradisi gitu. This kind of ya, saya pikir kan tweet itu sampah. Kan maksudnya kan orang tweet ngapain, kan kita ngambil 10 juta nggak pilih-pilih, ambil aja gitu. Tapi ternyata ada pattern yang kayaknya masuk akal gitu, bahwa tradisi buat orang Indonesia kan penting, benevolence penting kan, benevolence itu gotong royong lah kalau tidak. Baru nilai-nilai individualisme, security rendah sekali, artinya orang yang sampel kita ambil cenderung tidak merasa secure, which makes sense again. Tapi makanya saya nggak mau terlalu mengambil kesan terlalu jauh, tapi ya ada pattern itu tadi lah, ada pattern gitu. Terus kalau personality agreeableness itu ya mudah kompromi gitu ya, jadi oh iya ya saya ikut aja lah gitu. Tapi conscientiousness kayak kerja keras, disiplin waktu, saya tadi telat gitu ya. Baru telat nih. Nanti penelitiannya representatif mas. Ya maaf sebelumnya. Oke, ini satu lagi kita ngelihat tentang happiness dan arousal. Ini kenapa ini dimensi standar di psikologi ya. Tapi kita perlu ngumpulin gimana sih sesuatu itu viral, dan viral itu kita udah setengah udah lagi jalan ya. Tapi virality banyak banget trajektorinya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang macam-macam lah gitu. Dan ini harus bisa kita karakterisasi gitu. Tapi itu ya, we have so many things going on, dan mungkin butuh pasukan juga gitu. Jadi mungkin nggak ada pengennya seperti itu. Tapi intinya kenapa saya merasa orang sosial scientist, psikologi justru ini eranya gitu. Karena di sosial web ini the game is how to manipulate. I'm sorry for the language. Ya how to intervene human behavior kan, sharing itu kan. Bukan algoritma yang mau kita trik, tapi share. Apa online shopping review kan, orang supaya kasih bintang banyak kayak gitu kan, semuanya kita pengen get a grip on itu. Pak, model bisnis yang saya mau tanya mungkin barangkali walaupun nggak terkait langsung dengan Bapak. Kan sekarang kalau kita punya database banyak, kita cenderung seperti agen jual ke company besar misalnya kan. Saya punya data tren jual ke perusahaan pembuat produk misalnya. Tapi mungkin nggak dijual secara retail ya. Saya buat aplikasi web, punya segmen sendiri, saya punya user sendiri, tapi saya butuh analisa Bapak gitu. Tapi saya butuhnya real time misalnya. Jadi saya connect langsung, misalnya saya ambil. Ya. Kalau soal real time, soal teknologinya, asal ada yang ngerjain silahkan, saya nggak ngerti. Saya maksud Bapak itu visi, maksudnya oke ya, maksudnya sebagai satu bisnis ya? Bisa aja, kalau memang ada demand-nya ya. Demand kan didrive oleh orang yang punya kebutuhan kayak ya, saya misalnya kan. Ada ya. Saya bilang saya butuh data orang yang suka, misalnya submit code per malam hari misalnya, ke GitHub misalnya. Lalu Bapak yang menganalisa data itu based on arsipnya GitHub misalnya. Ya. Terus saya mau beli, tapi saya butuhnya real time gitu. Ya. Ya itu bisa diobrolin lah. Saya nggak tahu sumber datanya apa ya kira-kira. Karena Twitter itu kayaknya enggak ya. Ini sih ada spesifik. Udah ada ya. Misalnya ada, jadi itu publik misalnya. Tapi Ada saya kan public. nggak punya orang yang menganalisa. Saya maunya saya menyewa service. We can talk dan itu urusan Oke. bisnis. Ya. Jadi kerjasama. Ada lagi? Ada lagi? Baru. Nanti bisa kontak langsung atau mungkin ngobrol-ngobrol lagi setelah ini. Kan email aja kalau ada.
Oke, kita beri tepuk tangan buat Mas Robi.